Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungmuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas salah satu adab di dalam berdoa yang diajarkan di dalam agama kita, yaitu mendoakan kaum muslimin agar mereka diampuni oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Apa ganjarannya kalau kita doakan mereka? Akan mendapatkan pahala sebanyak kaum muslimin yang kita doakan. Dan juga malaikat akan berkata kepada kita, kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Dari sini kita mengetahui bahwa Islam itu mengajarkan agar kita itu sayang kepada sesama muslim. Karena kalau misalnya tidak sayang, kenapa doakan? Kalau tidak sayang itu doakan yang jelek. Kalau doakan ampunan buat orang lain dan itu tanpa sepengetahuannya, itu menunjukkan bahwa kita itu betul-betul tulus mendoakan orang lain. Makanya saya katakan bahwa orang yang mendoakan orang lain dadakan ngasih tahu, itu saya bukan tidak mengatakan tidak ikhlas, cuman kadang-kadang niatnya gue jadi riya kadang-kadang. Walaupun saya tidak mengatakan saben wong sing ngomong ke kotor tek doakan, saya enggak mengatakan setiap orang seperti itu tidak ikhlas, tidak. Cuman seringnya itu ada muatan tertentu, keinginan duniawi, cerita-cerita gitu. Kalau itu akan pak terus kepriwe arep dadi mantune nyong apa? Jadi ada maksud gitu loh. Ada udang di balik rempeyek. Ada maksud gitu. Makanya di sini ketika seorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya dan dia yang penting muslim, yang penting dia itu muslim atau mukmin, itu menunjukkan bahwa hatinya itu bersih. Hatinya itu bersih mencintai kaum muslimin. Dan inilah salah satu karakter orang-orang yang akan masuk surga. Di antara karakter orang yang masuk surga adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya suci. Karena surga itu buat orang-orang yang hatinya bersih. Kalau mau masuk surga hatinya masih kotor, maka akan dibersihkan dulu. Karena yang masuk surga adalah orang-orang yang tidak punya rasa iri, nggak punya rasa dengki. Itulah orang-orang yang akan masuk surga. Tapi kalau misalnya dia masih ada rasa iri, rasa dengki, rasa benci,
kepada kaum muslimin yang baik-baik, ya, maka orang-orang yang seperti ini, maka dia harus dibersihkan dulu. Dan saya bukan sedang mengatakan kita itu tidak perlu menerapkan cinta dan benci karena Allah. Itu ibadah yang sangat mulia. Wala dan bara, cinta dan benci karena Allah, itu ibadah yang mulia. Tapi harus proporsional. Harus proporsional. Masa muslim yang salah sedikit dibenci seperti membenci orang kafir? Itu namanya tidak apa? Proporsional, orang bener gampangannya. Kalau misalnya ada seorang muslim punya kesalahan, ya dibenci sesuai dengan apa? Kadar kesalahannya. Masa sampai-sampai bisa mesem karo wong Islam, bisa mesem kalau wong kafir, ora bisa mesem karo wong dhewe, kok kebangetan ya. Jangan anak urusan dunia sih ya, anu bose wong non muslim mungkin ya. Masa kayak gitu sih? Itu namanya enggak proporsional. Itu namanya enggak proporsional. Dan secara umum kaum muslimin dengan keimanan yang mereka miliki harus dicintai. Dan jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang suka untuk menjelek-jelekkan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Orang-orang yang suka mencela orang lain dikhawatirkan pada hari kiamat tidak akan bisa memberikan syafaat. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yakunu ta'anuna wal la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, orang-orang yang suka mencela, mereka pada hari kiamat ini tidak akan jadi orang yang bisa memberikan syafaat atau persaksian buat orang lain. Jadi orang-orang yang kerjaannya habis waktunya itu untuk mencela orang lain, aibe wong keton, aibe dewek ora keton, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di ujung lautan tampak. Kalau dia orangnya seperti itu, sukanya habis waktunya untuk mencela orang lain sampai lupa memperbaiki dirinya sendiri, maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan pada hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Maka di dalam Islam sangat sekali dianjurkan agar kita itu menjauhi sikap suka mencela atau suka melaknat. Dan itu bukan karakternya muslim. Maksudnya muslim sing temenanan. Ya, nek muslim-musliman ya akeh. Muslim-musliman gue sih KTP-nya apa? Islam. Karena kita menghadap kepada Allah itu modalnya bukan modal KTP. Jadi misalnya kita menghadap Allah, aku mau Islam kok KTP-nya Islam. Ya tergantung bagaimana amalannya. Jadi muslim yang beneran itu adalah muslim yang bisa menjaga lisannya dan menjaga hatinya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan. Tidak pantas seorang mukmin itu suka melaknat, mencela orang lain. Tidak pantas. Jadi seorang muslim itu selalu menjaga lisannya. Yang keluar dari lisannya adalah yang baik-baik tok. Makanya Nabi dalam riwayat lain mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang kata-katanya itu pedes. Ada kan? Orang nek wis ngomong kuwi nyelekit. Ada enggak? Ada. Jadi nek milih kata-kata, kenapa sih datakan golet kata-kata kuwi sing nyelekit kuwi kena ngapa gitu loh. Jadi setiap orang itu kalau deket-deket sama dia itu tidak nyaman. Karena selalu keluar kata-kata yang tidak enak. Milih kata itu ya, misalnya ini orang kurang pintar misalnya. Kan itu kan agak enak. Ki wong bodoh. Gimana? Itu kan beda kan ya. Walaupun memang betul-betul dia itu bodoh gitu loh. Kan bisa kita, oh ini orang EQ-nya kurang. Ya intinya idiot gitu.
Tapi kan lebih enak kan kayak gitu kan. Milih bahasa itu bahasa yang enak gitu, yang santun kalau ngomong. Ya. Ini kaum muslimin sekarang ini bodoh semua, masya Allah. Sing pinter kursi ngomong tok. Jadi pakai bahasa-bahasa yang enak gitu, yang nyaman didengar. Seorang muslim itu bukan badhi. Muslim itu bukan orang yang lisannya itu pedas, suka menyakiti orang lain. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan bahwa muslim, minimal orang bisa dianggap muslim itu adalah seandainya dia itu tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Minimal kalau kita mau dianggap muslim, itu jangan sampai orang lain itu tersakiti dengan lisan dan tangan kita. Coba sekarang kita cek. Pernah nggak kita menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan kita? Pernah? Pernah. Sering. Dengan tangan contohnya apa? Jewit? Tangannya dijewit? Anaknya? Tergantung kenapa anaknya dijewit. Contoh yang paling gampang, jangan di tangan nih. Nyetel apa? Nyetel radio, nyetel kaset, nyetel TV. Seru banget. Jadi ada sebagian orang gue nyetel gue nanti jarak 10 meter, 15 meter gue kacane dhewe nanti ber. Kayak konser nang ndi. Kayak konser nang alun-alun. Orang yang seperti ini itu berarti dia ini bukan muslim sing temenanan. Karena apa? Karena dia menyakiti orang lain dengan tangannya. Apa panjenengan terganggu seperti itu? Ya terganggu banget ya. Ya namanya orang tetangga itu kan macam-macam. Ada yang sing meriang, ana sing lara untu. Yang namanya orang lagi sakit gigi, lara untu. Krungu suara seru titik gue rasanya apa? Kayak kesetrum. Padahal yang ngomongnya wis alon-alon. Ya Pak, wedange. Ngomongnya sih kalau alon kenapa? Mbok wis alon, Pak. Itu padahal dengan kata-kata yang lembut, yang halus, kemudian mau kasih minuman. Bagaimana dengan orang-orang yang Masya Allah? Atau sekarang yang paling gampang contohnya, kalau kemarin ketika Ramadan atau Idul Fitri rame-rame nabuh mercon. Nabuh apa? Mercon. Itu ganggu nggak? Ganggu. Saya heran sama orang yang nabuh mercon. Nabuh mercon. Mercon itu kan yang dinikmati suaranya kan ya? Iya. Pas nabuh nutup kuping. Kepriwe jene? Saya tuh nggak habis pikir. Mercon gue kan pemandangannya nek mercon nek kembang api sih mungkin ya ada apanya ya. Ada sing dideleng. Mercon gue kan dirongokaken. Ketika nabuh kok kupingnya ditutup sih kepriwe? Maksudnya kepriwe? Yang dinikmati itu apanya gitu. Berarti kan yang dinikmati wong liya kaget. Itu kan yang dinikmati. Sedangkan dia tutup kuping. Makanya Masya Allah saya tuh gak habis pikir apa enaknya nabuh mercon gue. Apa enaknya? Jadi kan masa gak pernah nabuh mercon? Wis tobat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sing temenanan, minimal muslim itu tidak ganggu orang lain. Dengan tangannya maupun dengan apa? Lisannya. Makanya seorang muslim itu ketika akan berkata apa-apa, dia pikir betul-betul apa yang dikeluarkan. Dia susun kalimatnya dengan baik supaya tidak menyakiti orang lain. Kalau ternyata menyakiti, dia bersegera untuk minta maaf. Itulah muslim. Tidak merasa gengsi. Masa nyong jaluk ngapura? Karena lebih enom nyong lebih tua. Karena lebih kere nyong lebih suki. Karena wong biasa nyong pejabat. Masa nyong sendiri jaluk ngapura? Masa saya harus minta maaf? Enggak. Ya seorang muslim dia berusaha untuk menjaga lisannya bagaimana caranya supaya tidak menyakiti orang lain. Makanya setiap akan berbicara dia selalu mikir ini kata-kata baik atau tidak. Kalau tidak baik maka diam.
Apalagi yang biasa di tempat-tempat keramaian, di pasar, kemudian di manalah tempat pekerjaan yang mungkin sering kita bersinggungan sama orang lain. Hati-hati menjaga lisannya. Hati-hati menjaga lisannya. Kemudian ini minimal. Jadi minimal sebagai seorang muslim kita itu tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan dengan apa? Tangannya. Dalam Bukhari dan Muslim disebutkan ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap muslim itu sebenarnya dia wajib setiap harinya untuk sedekah. Setiap muslim diharuskan setiap harinya untuk sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa illam yajid?" Bagaimana kalau muslim itu tidak punya duit untuk bersedekah? Tidak ada yang dia gunakan untuk bersedekah. Qala fayamalu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau dia enggak punya duit maka kerja. Hendaklah dia bekerja sampai menghasilkan duit untuk dimanfaatkan oleh dirinya sendiri kemudian dia sedekahkan. Jadi kalau misalnya kita itu enggak punya, kita bukan disuruh pasrah. Ya wis ada duit ya wis. Terus kok mangan apa? Maka Nabi SAW mengatakan kalau misalnya dia nggak punya uang untuk bersedekah, hendaklah dia bekerja untuk dirinya, kemudian ada sebagian yang disedekahkan. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan lagi, fa illam yastati', kalau nggak bisa kerja gimana ya Rasul? Mungkin karena sakit atau karena apa lagi? Mumet ya sakit berbahaya. Bekek ya. Orang bisa mangkat musawah, bengkek, dan seterusnya. Kalau nggak bisa, wahai Rasul, bagaimana apa yang dia kerjakan? Kata Nabi SAW, fayu'inu dzal hajatil malhuf. Kalau misalnya dia tidak bisa bersedekah dengan uangnya, atau tidak bisa bekerja karena fisiknya, maka dia berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Apa yang bisa dia bantu? Kalau misalnya dia bisa bantunya dengan ngomong, ya ngomong. Apa bisa kita bantu orang lain dengan ngomong? Bisa nggak? Keberapa caranya? Jadi anak wong gawa abot terus ngomong, "Kowe diangkat ya kowe." Bisa. Ketika ada orang misalnya, kita tahu ada orang kebutuhan, butuh banget, sedangkan kita nggak punya, sama kayak dia butuh. Tapi kita punya kenalan. Kita punya kenalan yang kira-kira bisa bantu. Kemudian kita itu bantu ngomong. Udu apa? Udu omong. Bantu ngomong. Bantu ngomong kayak Pak. Kayaknya ngerti anak wong butuh banget. Jadi nyong ya butuh. Tapi nengati rasa ngomong. Jadi nyong butuh tapi anak wong butuh banget Pak. Jadi kan bisa bantu orang. Ternyata dia bantu. Nah ini termasuk orang yang membantu. Walaupun mungkin dia itu tidak mengeluarkan dari apanya? Dari kantongnya sendiri. Dari koceknya sendiri nggak mengeluarkan. Tapi dia bantu sama orang lain yang membutuhkan. Kemudian fa'illam yaf'al. Kalau misalnya tidak bisa lagi wahai Rasul. Apa yang dilakukan? Nggak punya kenalan. Kabehan kenalannya pada melarat. Kabehan dikenal pada melarat. Orang namun dua kenalan wong sugih. Ya, nggak punya kenalan sama sekali orang kaya, semuanya itu orang-orang miskin. Bagaimana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, "Falya'mur bil khairi." Kalau dia tidak punya sama sekali, maka minimal dia itu sedekahnya dengan cara ngajarkan orang kebaikan. Ngajak wong sing apik. Itu termasuk apa? Sedekah. Jadi kalau misalnya nggak bisa, paling orang lihat ada orang nggak sholat, yuk sholat. Itu termasuk apa? Sedekah. Atau melihat orang misalnya nggak puasa, jadi nggak puasa. Itu juga termasuk sedekah. Kalau kita nggak bisa bantu orang lain dengan uang, kita nggak bisa bantu orang lain kemudian dengan fisik kita, maka minimal kita nyuruh orang lain kepada kebaikan. Dan ini termasuk sedekah. Ditanya lagi, Pak Ilham yaf'al, kalau nggak bisa juga wahai Rasul. Pertanyaannya jawab banget ini. Saban-saban orang bisa. Mungkin nggak orang nggak bisa? Mungkin saja orang nggak bisa. Kata Nabi SAW, fal yumsik anis syarri fa inna lahu sadaqah.
minimal sekali kalau nggak bisa menyuruh orang lain yang baik, maka hendaklah dia menjaga lisannya, menjaga tangannya, tidak menyakiti orang lain. Ini juga termasuk sedekah. Jadi sing paling apa? Sing paling rendah. Nek sing paling rendah ora berarti apa? Kebangetan. Itu seperti itu. Makanya minimal. Jadi makanya dari tadi saya katakan minimal menjadi seorang muslim tidak menyakiti orang lain. Sing minimalnya be ora kepriwe jajan. Nah. Maka ini perlu kita cek. Sebelum kita itu mengkritik orang lain, kita cek diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah bisa menjaga lisan kita antara atasan dengan apa? Dengan bawahan. Kadang-kadang seringnya sesuatu yang tidak enak itu ketika diucapkan dari atas kemana? Ke bawah. Dari bos kepada bawahannya. Dari ketua kepada anggotanya. Dari kepala sekolah kepada guru-gurunya. Dari yang punya toko kepada siapa? Kepada pelayannya, kepada karyawannya. Dari yang punya sawah kepada buruh-buruhnya. Ini hati-hati. Ini biasanya yang tidak enak-enak omongan yang nyelekit-nyelekit itu, biasanya itu dari atas kemana? Maka hati-hati. Walaupun Anda bos, walaupun Anda ketua, Anda berusaha untuk menjaga bagaimana cara berkomunikasi dengan bawahannya. Walaupun betul dia bawahan kamu, tapi jangan sampai kamu itu menyuruh seperti kepada budak pembantu. Kau tuh anak buahku manut ya keronyong ya. Gak mesti harus seperti itu. Jadi kita berusaha untuk memilih paling tidak jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan omongan. Maka ini yang perlu kita perhatikan betul. Dan yang namanya mencela kaum muslimin itu tingkatan-tingkatan. Ada yang paling parah. Ada yang parah, ada yang mandan parah. Tapi kabehan apa? Parah. Jadi orang ana sing paling parah, sing parah, sing mending, sing ora apa-apa gue orang ana. Jadi antara sing paling parah banget karo sing parah, karo sing mandan parah. Wis titik. Enggak ada setelah itu. Yang paling parah itu siapa? Yang paling parah adalah mencela manusia yang paling mulia setelah para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencela sahabat itu menunjukkan bahwa hatinya itu super kotor. Hatinya super kotor. Kalau misalnya orang yang paling mulia di muka bumi setelah para Nabi kok sudah dicela, terus siapa yang akan tersisa dari kalangan orang-orang mulia? Maka berhati-hatilah. Orang-orang yang suka mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan penyakit akut. Dan mereka adalah orang-orang ahlul bid'ah, terutama dari kalangan orang-orang Syiah yang suka mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai-sampai mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah pezina. Astagfirullah. Masa Ummul Mukminin dikatakan pezina? Ummul Mukminin yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sekian tahun, yang menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau dikatakan seperti itu. Kemudian juga Abu Bakar, Umar setiap hari mereka laknat. Mereka mengatakan Allahumma al'an sanamai Quraisyin. Ya Allah, laknatlah dua berhalanya Quraisy. Yang dimaksud dua berhala Quraisy ya Abu Bakar dan Umar oleh mereka. Kalau misalnya sekali Abu Bakar dan Umar mereka celah habis-habisan seperti itu, bahkan mereka laknat, bahkan mereka kafirkan, bukan hanya melaknat, mereka kafirkan. Kalau misalnya orang-orang yang mulia seperti itu sudah habis sama mereka, terus siapa yang tersisa? Siapa yang tersisa? Padahal Nabi SAW sudah wanti-wanti dalam beberapa hadis yang sahih
Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian itu mencela satu pun di antara sahabatku. Ini wanti-wanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi sudah mendapatkan wahyu prediksi dari Allah Azza wa Jalla bahwa akan ada di antara umat ini yang mencela sahabatnya. Maka Nabi langsung wanti-wanti, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sampai kalian itu mencela satu pun di antara sahabatku. Satu pun aja tidak boleh, apalagi banyak. Bahkan orang-orang Syiah itu sampai meyakini di antara sahabat Nabi yang jumlahnya ketika beliau wafat sekitar 100 ribuan sekitar, itu menurut mereka sing esih muslim kur 5 tok. Sisane bira kafir semuanya. Alhamdulillah. Mereka menilai bahwa para sahabat itu murtad semuanya setelah Nabi SAW wafat. Kata Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencela satu pun di antara sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Sesungguhnya seandainya kalian para manusia biasa yang hidup setelah zaman sahabat Nabi SAW itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka pahala yang dia dapatkan tidak akan melebihi infaknya sahabat yang cuma segenggam tok atau setengahnya. Jadi kalau misalnya kita infak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 8 km. Nek 8 km ditimbang pirang on. Apa pirang ton? Nah, itu kalau misalnya kita punya emas gedenya segitu. Kalau punya enggak jenengan? Sekilo duwe ora? Saon wiran duwe. Paling kita punyanya berapa gram gue be anu hasil nikahan biyen. Kalau misalnya kita punya emas besarnya itu satu gunung Uhud sing dawane 8 km dan semuanya kita infakkan, pahala yang kita dapatkan itu tidak akan bisa mencapai infaknya sahabat singkur segenggam apa setengah genggam. Hati-hati. Ini menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang istimewa. Makanya sampai-sampai salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tasubbu ashab Muhammadin. Jangan sampai kalian itu mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrahum. Karena sesungguhnya mereka beramal sebentar itu lebih besar pahalanya dibandingkan kalian beramal seumur hidup. Hadis asar riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka ini adalah yang paling parah kalau kita sudah sampai berani mencela siapa? Sahabat Nabi SAW. Dan ketika kita mengatakan seperti ini bukan berarti kita mengklaim bahwasanya para sahabat itu maksum. Apa artinya maksum? Suci dari dosa, bukan. Kita bukan mengatakan seperti itu, karena yang maksum itu cuma siapa? Cuma para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau para sahabat Nabi SAW, mereka itu mungkin salah. Tapi ya antara kesalahannya dengan pahalanya, dengan amal solehnya, itu ibarat setitik di lautan yang sangat luas. Orang sebanding. Jadi antara amal soleh yang mereka miliki, antara pahala yang mereka miliki dibandingkan dengan kesalahan yang mereka lakukan, itu ibarat setitik tok dibandingkan lautan amal soleh mereka. Yo, apa kira-kira berhak orang yang seperti itu kita cela? Ya ibarat itu semuanya sudah tertutup dengan kebaikan mereka. Ini, jadi yang paling parah sekali adalah mencela siapa? Para sahabat. Kemudian berikutnya adalah mencela para ulama. Mencela para ulama. Kemudian mencela orang-orang yang berilmu. Maka kalau kita mau ngomongin ulama, pertama kali ngaca disit.
Ya, pertama apa? Ngaca lihat dulu. Kita sekali berapa? Ya. Kita sekali berapa mencela para ulama atau kita mendudukkan ulama? Ya. Sampai ada sebagian yang mengatakan ini ada ulama berbeda pendapat. Menurut Syekh Albani kayak gini, menurut Syekh bin Baz kayak gini. Kalau menurut saya semuanya salah itu. Masya Allah. Ente itu siapa? Atau sempat ada ustadz yang ditanya, Ustadz, ini pendapatnya Syekh kayak gini, Syekh Albani kayak gini, Syekh bin Baz ini. Kalau menurut Ustadz, mana ini yang lebih kuat? Masa saya disuruh menghakimi antara dua ulama besar? Gimana itu? Gak beretika namanya. Bukan berarti kita tidak boleh memilih pendapat yang lebih kuat, tapi dalam pertanyaannya itu harus beretika. Sampai menyebutkan mereka juga beretika, ya. Menyebutkan mereka pakai imam, ya. Minimal, atau kalau ulama besar pakai syekh, paling tidak ngomong Albani kancane dewek apa? Ya. Syafi'i tanggamu apa? Iya, anak memang anak tanggane jenenge Syafi'i sih ora apa-apa. Tapi kalau maksudnya itu adalah Imam Syafi'i, mbok pakai etika Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Ahmad bin Hambal, pakai etika sama ulama. Sama ustadz juga kayak gitu, ya. Panggil lah, minimal ada ustadznya lah, ya. Kayak ngundang kancane dewek, ya. Pakai ustadz gitu. Walaupun ente itu nggak setuju, kok pakai etika, ya. Makanya para ulama dahulu mengatakan, di antaranya Syekhul Islam, beliau mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya nek dicokot ula sing mati ulane kowe. Apa maksudnya? Jangan sekali-kali makan dagingnya mereka, itu maksudnya. Mbok keracunan. Makan daging itu maksudnya apa? Ngerasani. Dari dulu ulama mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya itu kalau kamu itu suka mencela ulama, ngerasani ulama, ngerasani ahli ilmu, maka kamu akan keracunan, dan sudah banyak contohnya. Sudah banyak contohnya. Bukan berarti kita itu mengatakan bahwa ulama itu maksum, sekali lagi bukan. Dan bukan berarti kita itu tidak boleh mengkritik ulama, bukan. Tapi kalau kita mau mengkritik, pertama ngaca disit, kita sudah selevel atau kita sudah pantas atau belum. 1. 2, ketika mengkritik, pilihlah bahasa-bahasa yang santun, yang sopan. Kita itu bukan sedang mengkritik adik anak kita atau kita mengkritik anak kecil, bukan. Kita itu sedang mengkritik seorang ulama yang sangat besar. Maka kalaupun harus mengkritik, maka kritiklah dengan bahasa-bahasa yang lembut, yang sopan, yang santun. Dan juga dengan bahasa-bahasa yang ilmiah. Tidak perlu kita itu membongkar-bongkar seakan-akan mereka itu tidak ikhlas, sudah masuk ke dalam niat yang ada dalam hati. Itu yang mengetahui hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini tidak ikhlas. Loh, taunya dari mana kamu tidak ikhlas? Ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi ketika kita mengkritik itu, kritiklah sesuai dengan ilmiah, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun. Gak usah dibumbui dengan celaan-celaan. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita dahulu. Dan juga ulama yang kontemporer. Di antaranya ada seorang ulama dari Yaman yang sangat terkenal, ulama besar namanya Al-Muallimi. Seorang ulama besar namanya Al-Muallimi. Beliau itu adalah seorang ulama yang sangat kuat ilmunya, sangat tinggi keilmiahannya. Cuman beliau adalah orang yang sangat santun di dalam mengkritik. Ada seorang tokoh ahlul bid'ah besar di zaman ini yang menebarkan kesyirikan, bid'ah-bid'ahnya dengan memutarbalikkan dalilnya. Dia nulis sebuah buku, kemudian dibantah sama ulama ini, namanya Al-Muallimi. Dibantah dalam 2 buku, judulnya Al-Anwar Al-Kashifah kalau nggak salah. At-Tankil, judulnya At-Tankil. Di rumah ada 2 jilid segini. Itu bahasanya ilmiah sekali, dan tidak ada celaan, tidak ada cacian di situ. Sampai akhirnya murid-muridnya tokoh ahlul bid'ah tadi, sampai mereka mau membaca buku itu dan mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena ilmiah bantahnya. Kemudian juga sopan.
Padahal ini membantah seorang tokoh ahlul bid'ah yang paling besar di antara yang paling besar di zaman ini. Saja pakai bahasa yang ilmiah, pakai bahasa yang lembut, pakai bahasa yang santun. Ini masa sama teman bantahnya kayak gitu. Sama-sama ahlus sunnah bantahnya tidak pakai etika, bahasanya kasar. Ya. Kemudian juga sudah masuk ke dalam niat-niat. Kemudian ya kalau misalnya benar, kadang-kadang dibumbui dengan fitnah-fitnah. Ini gaya apa ini? Ini nggak diajarkan di dalam agama kita. Ini. Jadi berikutnya adalah orang-orang yang para ulama. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal, sudah. Nggak usah terlalu banyak dicela. Kecuali kalau misalnya dia punya penyimpangan dan penyimpangannya terus tersebar, maka itu kita perlu ingatkan umat. Tapi kalau misalnya dia sudah lewat, Misalnya pada zaman Nabi SAW kejadian, beliau pernah bersabda, la tasubbu amwatana fatu'dhu ahya'ana. Janganlah kalian itu mencela, kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati, karena kalian itu dengan mencela mereka, kalian menyakiti orang yang masih hidup. Kok bisa? Apa? Siapa? Keluarganya, betul. Ini dikatakan hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Syekhul Islam, hadis ini munculnya asbab urutnya itu adalah karena ada sebagian sahabat yang mencela Abu Jahal. Mencela siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu kurang apa? Kurang apa Abu Jahal? Kurang apa? Abu Jahal ini setelah matinya, ada masih sahabat yang mencela-cela terus Abu Jahal. Di antara keluarganya Abu Jahal ada yang masuk Islam. Ketika mereka mendengar bapaknya atau Pak Dene, yaitu Abu Jahal itu ponakan-ponakannya atau anaknya mungkin ya, Ikrimah. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah. Seorang panglima besar kaum muslimin yang masuk Islamnya itu kalau tidak salah ketika Amul Fathi, ketika penaklukan kota Mekah. Jadi masuk Islam itu belakangan, bukan di awal-awal. Sebelumnya itu luar biasa permusuhannya kepada Nabi SAW. Ketika Ikrimah masuk Islam, masih ada di antara sahabat Nabi SAW itu yang mencela bapaknya. Siapa? Abu Jahal. Bapaknya Ikrimah yaitu Abu Jahal. Dicela sama mereka. Nabi SAW apa kemudian diam? Enggak. Kata Nabi SAW, la tasubbu amwatana. Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Karena kalau kalian mencela mereka bisa menyakiti orang yang masih hidup. Padahal orang yang masih hidup itu kayak Abu Jahal enggak? Ya enggak. Ikrimah sudah masuk Islam. Dan setelah itu Ikrimah itu menjadi orang yang luar biasa jasanya buat Islam. Lihat bagaimana Nabi SAW itu menjaga perasaan. Jadi Nabi SAW itu bukan orang yang asal sing penting hak. Abu Jahal ya wis dicela habis. Nabi SAW itu menjaga perasaan. Dan ini yang kadang-kadang kita itu kurang memiliki perasaan seperti itu. Sense ya. Kita itu kadang-kadang nggak punya, masih kurang, perasaan kita itu masih perlu diasah. Ya. Jadi kalau misalnya baik dukun, pancen putune dukun ya kayak gue. Padahal putune ini sudah bagus, sudah ngaji. Saben dina, sapa sing teka kayak putune dukun anu. Padahal ya wis apik wonge. Akhirnya lama-lama kan dia walaupun dia itu tahu mbahnya dukun, tapi kan tetap ada hubungan Hubungan emosional lah kayak mbahku lah ya. Walaupun dukun ya mbahku, walaupun mbahku ya dukun. Ya kayak Ikrimah lah. Ikrimah walaupun bapaknya Abu Jahal, tapi kan tetap ada perasaan ini bapak saya yang pernah mendidik saya, yang pernah mengasuh saya, walaupun dia itu seorang musyrik. Ya. Bahkan bukan hanya musyrik, dedengkotnya musyrik. Ya. Itu tetap Nabi SAW menjaga perasaannya Ikrimah. Dan mengatakan kepada para sahabatnya supaya menjaga lisannya. Abu Jahal sudah mati, sudah, terus mau apa lagi? Gitu loh. Mau apa? Apa lagi? Abu Jahal sudah mati, ya sudah. Terus kalian kalau mencela Abu Jahal, apa kemudian Abu Jahal jadi siksaannya lebih berat kalau kalian tambah cela? Ya sudah, dia itu akan disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Ya. Terus manfaatnya apa? Kalian itu mencela Abu Jahal.
Jadi ini orang-orang yang sudah meninggal. Kalau memang tidak perlu ya sudah, biarkan saja. Mereka sudah qad afdhau ma qaddamu, mereka sudah ya itulah amal yang sudah mereka lakukan. Sekarang mereka tinggal merasakan siksaannya, tinggal kita memperbaiki diri kita. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.